lebih hati-hati lagi ya, jangan gampang percaya sama orang karena memang itu dia. Tapi Kak, jadi dong update ini kemarin pasca laporan kemarin itu perkembangannya seperti apa sih sekarang? Ya sebenarnya kan itu kejadian pelaporan tuh seminggu lalu dan kuasa hukum aku juga Mas Andi kan udah kasih waktu seminggu untuk lu mau sejauh apa menyelesaikannya. Kalau emang lu mau secara kekeluargaan, ya mungkin ini bisa kita stop gitu. Tapi kalau misalkan emang lu nya nggak ada dilihat baiknya sampai besok hari Rabu, ya udah kita tetap lanjut semuanya sesuai dengan kesepakatan awal gitu. Kalau nggak ada itikat baik ya berarti kita prosesnya hukum. Tapi sejauh ini setelah pelaporan kemarin ada dalam arti yang mungkin komunikasi atau segala sebetulnya kalau komunikasi kan aku udah memang stop gitu ya, jadi lebih ke tim aku sama ke kuasa hukum aku supaya karena kan aku juga banyak tanggung jawab nih yang sekarang harus aku jalanin gitu, karena kan banyak banget kerjaan-kerjaan yang memang sebelumnya di handle sama orang ini gitu. Jadi ya aku sekarang lagi lebih fokusnya gue selesaiin ini tanggung jawab gue, karena kan ini menyangkut orang lain, kita menyangkut lain. Jadi aku lebih gue fokus dulu yang ini, jadi masalah ini ada orang lain, misalnya ada kuasa hukum aku dan tim yang selesai. Berarti sejauh ini nggak ada etikat baik dari pihak? Dia sedang berusaha, cuman sampai sejauh ini ya belum terselesaikan. Oh, berarti sudah ada konfirmasi kalau dia mau berusaha untuk mengembalikan? Iya, dia sih sejauh kemarin obrolan sama lawyer aku juga, dan dia juga waktu pertama kali pengakuan ke aku dia bilang dia mau menyelesaikan secara kekeluargaan. Ya kita kasih waktu. Sebenarnya ini kan udah hampir 3 minggu ya, udah hampir 3 minggu. Jadi sebenarnya waktu yang kita kasih itu udah sangat panjang sekali gitu. Tapi kalau misalkan sampai besok juga nggak ada kesepakatan yang dia bilang, kesepakatan kita yang udah terjadi gitu dia lakukan, ya berarti ya memang dia bersedia untuk kasusnya lanjut. Itu bertemu setelah pelaporan atau sebelum? Jadi sebelum pelaporan aku ketemu dulu, ya kita cari solusi mau seperti apa penyelesaiannya. Kalau mau baik-baik, ayo baik-baik, apa itikat baik lo. Tapi kalau memang lo nggak mau bertanggung jawab, lu nggak mau ada itikat baik, ya udah berarti gue proses aja sama pihak yang berwajib yang memang bisa menyelesaikan masalah ini mesti seperti apa. Oh, berarti setelah pelaporan ini belum ada sama sekali etikat atau komunikasi dari ya mungkin kalau ke kuasa hukum aku pasti udah ada komunikasi ya, cuman memang kalau untuk ketok palunya ini seperti apa ya besok gitu. Karena kan memang belum ada yang dia lakukan real ini penyelesaiannya gitu. Jadi kita masih tunggu sampai benar besok. Besok itu laporan kedua atau penyerahan bukti baru seperti apa? Nah ini kita kan tunggu apa yang dia mau kasih ke kita. Kalau misalkan kita rasa cukup yang dia kasih buktinya ke kita, ya udah mungkin lu maunya gimana gitu. Tapi kalau misalkan kita rasa dia masih juga berusaha untuk memanipulasi lagi gitu, ya udah berarti emang udah jalan aja kasusnya. Berarti besok terlapor dipanggil juga? Nah itu nanti konfirmasi sama Mas Andi Arifin, karena untuk yang itunya ya aku jujur ngomong aku memang udah serahin ke Mas Andi, karena itu dia kan aku nggak mau ganggu kerjaan-kerjaan aku yang lain, karena memang ini tuh menguras tenaga gitu. Tapi setelah kejadian ini mungkin ada apa sih kayak merasa teror atau seperti macam sih dari itu sendiri? Kalau teror hal yang tidak menyenangkan lah ya. Kalau itu sih sebenarnya lebih ya sejauh ini sih enggak ya, cuman aku lebih kayak ngerasanya ya keganggu aja mentalnya, karena kan ada hal-hal ini yang memang mestinya berjalannya baik, tapi karena ada kejadian ini ya banyak yang berantakan gitu. Tapi kan balik lagi tanggung jawab aku, jadi aku benar-benar ekstra perbaiki semuanya supaya apa yang udah berjalan harus tetap berjalan semestinya gitu. Nah ini kan uang besar juga ya, maksudnya nggak uang sedikit gitu, dampak maksudnya dalam arti nih jadi banyak yang mungkin komunikasi, nanyain segala macam atau sosoknya dia, banyak yang cerita segala macam. Oh itu udah pasti, karena itu kan impact-nya ya. Jadi akibat dari perbuatan dia yang kemarin, akhirnya banyak orang yang tahu. Jadi dengan sendirinya banyak banget jadi kayak bukti apapun hal yang sebenarnya sebelumnya aku nggak tahu, jadi nyampe gitu. Dan itu aku juga nggak cari tahu juga, jadi
banyak banget informasi yang aku dapat semenjak kemarin ya berita ini rame gitu. Jadi datang sendiri semua bukti-bukti yang memang kita cari akhirnya datang sendiri. Tapi kamu sendiri maunya seperti apa sih sebenarnya? Kalau aku kan sebenarnya orangnya kalau bisa baik-baik gitu, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang juga kalau terlalu dikasih toleransi akhirnya jadinya digampangin gitu. Jadi untuk masalah yang ini menurut aku juga ini kan ya bukan cuma soal materi gitu, yang lebih dirusak itu, dihancurkan itu ya mental aku, keluarga aku, yang pasti orang tua aku gitu, yang istilahnya dia udah percaya banget, orang tua aku udah percaya banget gitu, untuk aku dijagain gitu. Tapi kan ternyata juga kepercayaan orang tua aku juga ternyata dikhianati. Juga ada kru-kru aku juga yang memang mereka juga ternyata berdampak, karena ini juga bukan cuma mengenai aku, keluarga aku, tapi tim aku juga hak-haknya juga tidak tersampaikan. Jadi di sini banyak banget orang-orang yang sekarang nih istilahnya ya kecewa, shock. Gimana cara seorang Rita Salim membuat orang tua tenang dengan adanya ini? Kan ini kan Iya. menyangkut ke keluarga juga. Ya sebenarnya juga kalau dibilang yang lebih tenang itu justru lebih tenang orang tua aku. Ya justru ketika masalah ini tahu, aku yang paling drop, karena ya satu kan aku juga kaget gitu, dan apalagi aku tahu mama sama bapak aku ini udah percaya banget gitu. Tapi kalau mama sama bapak alhamdulillah mereka orangnya lebih legowo gitu dan lebih ikhlas aja. Ya udah kalau memang harus begini kejadiannya gitu, kenyataannya kita kan nggak bisa berubah yang udah terjadi. Jadi ya udah kita perbaiki lagi ke depannya, lebih hati-hati lagi, ya jangan gampang percaya sama orang, karena memang itu dia ya mungkin manusia itu kalau semuanya baik, tapi kalau ada kesempatan untuk mereka bisa berbuat jahat, ya itu kita harus bisa lebih hati-hati lagi supaya jangan sampai ada kasih kesempatan orang yang ada di sekitar kita untuk bisa berbuat jahat. Jadi bisa dibilang sudah jatuh ketiban tangga gitu. Dan apalagi ada beberapa mungkin kayak kru dan segala macam yang mungkin haknya harus diberikan juga oleh Wika kan. Dan itu harus Wika tutupi dulu atau seperti itu. Alhamdulillah karena kan memang sebetulnya tim aku juga akhirnya mereka tahu kondisinya seperti apa, karena memang yang harusnya tersampaikan untuk mereka hak-haknya tidak tersampaikan, dan mereka juga tahu karena memang kalau hal itu di luar sepengetahuan aku, dan mereka juga nggak ada yang neken aku, nggak ada yang nge-push aku untuk ayo dong lu teh balikin, ya apa itu kan hak gue selama gue kerja sama lu, tolong dong. Tapi mereka lebih justru menguatkan aku, support aku, dan apa yang menjadi haknya mereka nggak nuntut ke aku, tapi mereka menuntut ke yang bekerja sama aku ini untuk lu juga bertanggung jawab, tolong ya kembalikan haknya mereka. Wika terlintas nggak sih kalau misalkan memang dia udah berserah diri, namanya kita mungkin kita nggak tahu ya, mungkin tidak punya sedikit pun gitu untuk mengembalikan semuanya gitu. Udah ikhlas belum sih dari itu? Sebetulnya kalau aku ya dibilang ikhlas sih ya harus berusaha ikhlas gitu, karena ya itu lagi balik lagi apa yang terjadi kan semuanya atas ridhonya Allah gitu, yang mungkin juga ini juga ujian untuk aku, ataukah juga ini juga pengingat lagi juga buat aku, dikasih tahu hal yang seperti ini mau bagaimana gitu. Ya kalau kemungkinan pahitnya ternyata semuanya nggak bisa balik atau gimana, kalau dibilang ikhlas ya harus ikhlas, tapi kan ada penyelesaian lain yang harus memang ya lu harus bisa terima konsekuensi atas segala perbuatan yang udah dilakukan. Kupikir nggak sebenarnya cara mengumpulkan uang sebanyak itu? Loh ya itu dia makanya. Nah itu jadinya jadi itu membuat dia, ya. Ini ibaratnya kepala jadi kaki jadi kepala pada saat itu kan. Iya, karena kan membuat aku juga maksudnya kerja juga. Aku itu benar kayak sama orang tua itu ketemu aja ya kalau pulang kerja gitu. Kadang aku nggak pulang ke tempat mama yang ke tempat aku, itu aja. Karena apa? Hidup aku tuh udah kerja keluarga gitu. Jadi sampai ada kejadian kayak gini, kayak ya ampun gue tuh kerja capek banget loh, gue ini segala macam, gue nggak mikirin gue doang, gue mikirin lu, tim gue yang kerja sama gue, supaya lu semua tetap bisa bawa uang buat keluarga lu gitu. Tapi ada satu orang yang malah ya istilahnya ngegorok leher kita semua gitu, nggak cuma yang di atas, yang di bawah pun juga disikat gitu. Jadi menurut aku itu udah hal yang apa ya,
ya miris banget gitu. Mungkin aku dengan posisi aku yang sekarang ya aku juga alhamdulillah gitu, aku nggak kekurangan gitu. Tapi ini lihat juga orang lain yang hidupnya itu ya kru ini kan juga di bawah lu lah gitu, masa lu masih tega juga lu ambil hak anak-anak ini gitu. Jadi ya menurut aku ini udah apa ya, keterlaluan banget gitu. Tapi mereka kru kayak itu semua mengerti juga dan akhirnya maksudnya dalam arti Iya. ikut legowo juga. Alhamdulillah, justru aku tahu masalah ini juga, maksudnya kru-kru aku juga justru malah mereka yang menenangkan gitu. Mereka yang support untuk ya lu jangan pikirin yang punyanya gue juga, tenang aja gitu. Pokoknya gue nggak akan menuntut lu, tapi gue akan support lu supaya apa yang istilahnya jadi haknya teteh gitu, apa juga yang misalkan emang punya kita masih bisa kita perjuangkan ya kita sama-sama. Jadi memang mereka semuanya support aku karena mereka tahu kondisinya aku pun ditipu gitu. Senang nggak sih maksudnya punya tim yang support banget gitu, jadi nggak Alhamdulillah. naik turun aja ya maksudnya pada Iya. saat jatuh pun mereka masih support juga Ya, dengan alhamdulillah. kejadian ini. Ya mudah-mudahan sih, kalau aku berharapnya semuanya bisa tetap solid gitu, semuanya juga bisa tetap sama-sama karena kan aku juga ya aku itu dia, aku tuh orangnya kalau kerja dan aku tuh sama tim itu aku berusaha untuk menganggap mereka tuh keluarga gitu, karena kan kita sama-sama pejuang keluarga gitu. Aku untuk keluarga, untuk orang tua aku, mereka untuk anak, untuk istri, untuk mereka sendiri juga. Jadi kalau aku berharapnya ya semoga orang-orang yang di samping aku ini bisa sama-sama ikhlas, karena aku juga melakukan semuanya, istilahnya aku berusaha untuk kasih yang sepantasnya untuk orang-orang yang juga bareng sama. Berarti memang harus lebih berhati-hati lagi untuk kenal Ya orang itu kayak- kayaknya juga salah satu pelajaran ya. Kita boleh percaya sama orang tapi jangan pernah 100% gitu, karena manusia bisa mengecewakan gitu. Cuma Allah aja kayaknya yang nggak mungkin mengecewakan gitu. Jadi ya ini pelajaran juga buat aku untuk kedepannya, jangan terlalu percaya penuh sama orang lain. Bukan berarti berpikiran jahat, enggak, tapi lebih menjaga lagi supaya bisa lebih kontrol. Oh, siap, makasih Teh. Besok agendanya jam berapa? Besok, Mas Andi deh itu. Karena Mas Andi Di yang Polda gitu. ya?